Siapa? Silakan bagi 4. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau ngecek yang tidak masuk siapa aja? Siapa yang banyak? Siapa aja? Christian. Dia punya lagu dia. Aldi dan? Kenapa sekarang dengan Aldi? Sakit semua ya? Oke, baik. Semoga dia segera sehat ya. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah materi. Tadi sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang masih ingat kira-kira apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Yang minggu lalu, kita bahas apa? Ya? Oke, kita masih hidup Buddha. Oke ya, apa aja kita pelajari di masa hidup Buddha? Di situ, pada hari itu. Oke, teori. Satria. Kondisi Indonesia. Teori kesatria. Oke, ada teori kesatria, teori Brahmana dan lain-lainnya. Lalu apa dibahas? Pelajari sejarahnya bagaimana, kemudian pengaruhnya seperti apa gitu ya. Juga bagaimana sih keadaan pada masa sebelum Hindu. Jadi ternyata sebelum masuknya agama Hindu di Indonesia sudah namanya budaya ya, atau masa praksara. Nah, dengan masuknya agama Hindu ternyata budaya masa praksara tidak berubah. Ya, artinya apa? Diganti saja namanya. Ya, ada beberapa konsep yang diganti. Nah, sekarang ini ketika masuknya masa Islam atau Islamisasi, maka pengaruh hidup budaya itu tetap ada, cuma diganti namanya dengan menggunakan nama-nama teori Islami. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang Islamisasi dan silam budaya Nusantara atau dibilang masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Oke, silakan kalian membaca dulu. Kemudian di buku kalian ada di situ materi tentang masuknya agama Islam. Halaman 168 ya, Pak. Silakan dibaca dulu. Dipelajari tentang masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Bagaimana sih kok bisa ada agama Islam di Indonesia? Kita sepakat ya bahwa agama Islam adalah agama yang paling banyak di Indonesia. Atau dikenal sebagai agama mayoritas ya. Kok bisa gitu ya? Apa yang menyebabkan agama Islam itu bisa menjadi agama yang mayoritas? Bisa ada dari Sabang sampai Merauke, sedangkan agama Hindu Buddha itu hanya dari Sumatera, Jawa, Bali saja. Kenapa nggak sampai Papua ya? Apa? Kita bahas alasannya kenapa kok agama Islam itu bisa diterima oleh Islamisasi. Apakah ada penemuan yang menarik ketika membaca dulu? Ada menarik Pak? Ada penemuan yang menarik Pak? Saya boleh bertanya ya. Oke, sudah membaca dari buku kalian tentang Islamisasi atau pengaruh Islam di Indonesia, gitu ya. Nah, coba kalian lihat ini kira-kira gambar masjid mana ini kira-kira?
Aceh. Jadi ini adalah masjid yang ada di Aceh, jadi yang sangat mudah sekali, yang ternyata membawa pengaruh dari Timur Tengah. Sangat. Bukan sangat ya. Ini mungkin kapan-kapan kalau ada waktu ya, punya uang bisa ke sana ya. Nah, tadinya apa? Yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama budaya Islam tentang pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu apa sih pengaruhnya masuknya agama Islam itu bagi masyarakat kita dari ekonomi, politik dan budaya? Lalu menunjukkan salah satu berbagai teori tentang masuknya agama budaya Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Ya. Tujuannya adalah satu siswa atau statistik mampu menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa menjelang masuknya agama Islam. Jadi ternyata memang sebelum masuknya agama Islam ada budaya yang lama, yaitu budaya Buddha. Apakah agama budaya ini hilang atau bagaimana? Apakah masih ada? Kita akan membahas pada pertemuan ini. Lalu statistik menjelaskan berbagai teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia dalam besar. Artinya apa? Ternyata masuknya agama Islam di Indonesia itu memiliki banyak turunan dari berbagai macam daerah, ya, ada di Gujarat, Arab dan sebagainya. Ya. Lalu siswa atau pendidik mampu menganalisis pengaruh kehidupan masyarakat Islam dengan masuk ini dengan baik. Yang kajian berikutnya ketambahan pendidik mampu menyajikan hasil analisis tentang pengaruh kehidupan masyarakat Islam di Indonesia dengan masa kini dalam bentuk konsep. Artinya apa? Nanti kamu akan membuat produk atau project yang namanya kota konsep yang dengan menggunakan bahan yang disiapkan ya. Nah untuk hari ini kita menggunakan model namanya project based learning gitu ya, dimana kalian akan membuat sebuah proyek ya. Proyeknya itu adalah membuat kota konsep. Konsepnya senang kalian seperti apa? Yang jelas mantannya tentang ini pengaruh dari masing-masing pesantren Islam. Nah, oke. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Candi apa ini? Candi Borobudur. Candi Borobudur ya? Nah, ini kira-kira ini kok bisa begini? Kenapa? Ya, saya kenapa kok bisa seperti ini? Karena gempa ini ya. Ini adalah sebuah bangunan Candi Borobudur sangat megah ya. Dimana pada waktu itu mukanya seperti ini kondisinya. Coba kalian bayangkan, kita punya sebuah bangunan megah. Kenapa pada akhirnya bangunan seperti ini ditinggalkan orang-orang Indonesia? Bayangkan loh, kalau nggak ada orang Belanda seperti ini ya, yang pakai baju putih ini, kita nggak akan tahu bahwa kita punya Candi Borobudur. Kenapa? Pada akhirnya kita tuh kan itu ada pengaruh itu ya sama budaya, kok bisa ditinggalkan pada akhirnya? Apa sebabnya gitu ya? Terus mengapa mereka sementara itu dengan mudah menerima agama baru? Kok bisa kan punya agama Buddha? Kok bisa menerima agama yang baru, agama Islam? Kira-kira kenapa? Karena kasus baru. Kenapa kok orang Indonesia itu kok bisa mudah menerima hal yang baru? Kenapa? Oh, jauh-jauh deh. Budaya luar, budaya Korea gitu ya. Iya kan? Budaya Jepang. Kan gampang masuknya. Kenapa? Diminat. Kenapa? Banyak minatnya. Oke, apa lagi? Kenapa? Kenapa kok kita itu apa namanya? Budaya baru itu gampang sekali masuk. Kita bisa menghubungi juga sekarang gitu ya. Bayangkan deh. Menarik. Oke, banyak minatnya menarik. Apa lagi? Mantap. Mantap. Apa? Kenapa? Menarik, mantap. Kenapa? Jawab aja. Perkembangan zaman. Oke, apalagi? Ini yang paling penting ya. Bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu adalah orang terbuka. Orang-orang kita terbuka dengan hal baru. Artinya apa? Ketika ada hal baru, kita mudah menerima. Contoh apa? Budaya Jepang, ya, anime gitu ya. Di Indonesia banyak yang suka gitu ya. Terus kemudian K-pop gitu ya. Kan dari Korea itu ya, masuk ke Indonesia ya. Banyak yang minat. Sama dengan maksudnya pengaruh Hindu, Buddha dan Islam. Ya. Bahwa ketika ada masuk pengaruh baru, ada agama baru, ada budaya baru,
kita mudah menerima, terserap dengan baik, kita modifikasi gitu ya dengan kalimat lokal, maka akan muncul namanya yang khas dengan kita. Lalu mengapa agama Islam dapat menjadi agama ini yang paling penting nih? Kenapa agama Islam dapat menjadi agama yang paling mayoritas di Indonesia? Apa? Kira-kira di sini kan paling banyak Islam ya. Kamu nanya kenapa agama Islam itu paling banyak di Indonesia? Kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa? Apa? Silakan. Yang dulu alumni dari MTS kita tahu ya. Tahu nih. MTS pesantren itu ya. Tahu. Kira-kira kamu nggak kebayang? Kok bisa ya agama saya atau agama kalian? Kan kamu kan Islam ya. Kok bisa agama saya itu kok bisa agama yang paling banyak? Apa sebabnya? Wah. Kenapa? Saya nanya kenapa? Saya kenapa? Karena kita berhubungan nanti dengan yang kita bahas. Bahwa ternyata agama Islam itu pengaruhnya banyak banget di berbagai lini gitu ya. Karena apa ya kira-kira ini? Sebenarnya gimana? Wilayah, oke wilayah ya. Oke, apa lagi? Ya menggunakan perdagangan ya. Karena memang yang paling mudah, yang paling pertama adalah perdagangan. Oke, ini kita bahas di sini ya. Ada berkurang. Apa lagi? Kiai, oh ya kiainya, kiai itu ramah-ramah, baik-baik itu ya. Nah, jadi kalau masih dakwah itu yang adem-adem begitu ya. Makanya banyak yang mau Islam. Apa lagi? Apa? Kalian dulu berusaha gitu. Kira-kira apa nih? Tadi pertama menarik, ya. Kedua cara penyampaiannya dalam itu menarik ya. Pokoknya beberapa ulama yang menggunakan namanya adem gitu ya. Bagus. Siapa ini? Ini yang merasa Islam ini. Islam ini. Islam. Apa coba? Kalau syarat musiknya agama Islam seperti apa? Saya mau tanya. Cukup dengan syahadat ya? Dua kali syahadat kalian? 2 kali kan? 3 kali ya? Oh ya, dengan 3 kali masuk syahadat. Artinya apa? Syaratnya nggak terlalu sulit ya. Beda mungkin dari beberapa agama yang agak begitu ribet ya. Tapi kalau Islam lebih mudah. Apalagi ibadahnya pun nggak ribet juga agama lain ya. Butuh sholat ini ya. Terus banyak hal. Jadi memang ada beberapa hal yang membuat pada akhirnya agama Islam ini agama baru ini itu dengan mudah diterima di Indonesia yang ternyata ada agama yang lama. Baik itu agama muda ataupun agama yang animisme dan buddhisme. Nah, ada berbagai teori yang kemungkinan yang menceritakan tentang bagaimana kok Islam bisa masuk. Ada beberapa teori. Ada sekitar 5 teori, yaitu teori sejarah, Mekah, Persia, India, dan Bangladesh. Ada nanti 6 ya, ada 6 teori. Oke, kita masuk ke teori sejarah. Bahwa ternyata agama Islam itu berasal dari Gujarat, India bagian barat, gitu ya. Artinya apa? Adanya batu nisan Malik Al-Saleh Samudra Pasai yang menggunakan nisan model Gujarat, ya. Kemudian teori Mekah, ini yang paling populer ya, mengatakan bahwa agama Islam telah masuk ke Nusantara abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Bukti adanya adalah pemukiman Islam tahun 64 di Baros, Pantai Selatan, Sumatera. Tahu nggak? Kalian pernah dengar namanya Kapur Barus? Tahu ya? Tahu. Kapur Barus itu buat apa? Mandi ya, kamar mandi, pakaian mandi dia. Nah, ternyata Kapur Barus itu dari sini tempatnya Taku. Bocok. Ini Asturi. Dari mana sih? Ya, jadi orang-orang India, orang-orang Persia, orang-orang Arab itu mencari Barus atau Kapur Barus
bagus yang ada di sini. Jadi ini informasi yang bagus. Iya. Ternyata ada pemukiman orang-orang Arab di Indonesia. Ya. Yang pada akhirnya nanti membuat sebuah pemukiman nikah dengan orang Indonesia gitu ya. Akhirnya muncul apa? Banyak orang-orang Indo Arab. Indo. Lalu Persia mengatakan bahwa agama Islam dibawa oleh orang Persia. Buktinya apa? Adalah adanya upacara di Bengkulu, Tablik. Lalu dari India mengatakan bahwa datangnya dari daerah India atau Malabar. Dasarnya apa adalah yang mungkin artinya apa? Pada waktu itu sangat mungkin daerah yang bernama Gujarat itu jadi sebuah tempat asalnya agama Islam. Lalu dari Bangladesh di paling ujung Pulau Sumatera. Aceh ya. Nah, fase ini mencapai masa biasanya pada masa Malik al-Jahid ya, di mana pada waktu itu ternyata fase menjadi daerah punya perdagangan. Kenapa? Kalian lihat ya, ini kan daerah Sabang Malaka ya, di mana pada waktu itu banyak sekali para pedagang dari asing itu di sini. Maka siapapun yang menguasai ini bisa menguasai perdagangan dunia. Makanya kenapa nanti kita akan membahas tentang materi kolonialisme. Kenapa Inggris membuat Singapura di sini? Dan kenapa kok Singapura bisa maju? Kalau Singapura negara kecil ya? Akhirnya untuk kita kan Portugis ya. Jadi semua kerajaan Islam itu runtuh karena apa? Karena penjajahan. Hampir semua kerajaan Islam di Indonesia dari Aceh, Pasai, kemudian apa lagi? Mataram dan sebagainya itu beberapa itu runtuh karena masuknya bangsa Barat. Tadi kita membahas pada kelas 11 ya. Oke. Selanjutnya ini sejarahnya ada Sumatera Oriental, ada Bintang Marco Polo dan institusi dari Nisan Manipasa. Ini jawaban-jawaban ada menurutnya ya. Oke, ini nama rajanya gitu ya, ada banyak ya. Nah, di bidang politik ya, Pasai itu dibangun oleh seorang tokoh bernama Marasilu. Kemungkinan ini adalah nama lokal ya. Dia beragama Islam. Pada saat akhirnya dia beragama Islam dengan bertemu dengan Syekh Ismail ya. Dia ganti nama ya. Salah satu bukti bahwa sebuah kerajaan itu beragama Islam adalah dengan namanya dia, nama rajanya ya. Kalau nama raja itu belum menggunakan nama Islami, berarti dia itu masih menggunakan nama lokal, masih seperti ini ya, Marasilu. Tapi ketika dia masih Islam, jadi bernama Sultan Malik Pasai. Oke. Dan ternyata di masa itu juga sudah punya hubungan baik dengan Cina gitu ya, dan negara-negara asing lainnya ya, seperti ini Arab, Persia, Gujarat dan sebagainya. Artinya apa? Karena tadi ya, karena masa itu strategis, dia juga membina hubungan baik dengan negara-negara lainnya ya. Sebuah kerajaan tidak bisa berdiri sendiri, sama seperti kalian ya. Kita nggak bisa tinggal sendiri ya, kita butuh orang lain ya. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Ada. Nggak ada, orang itu pasti bisa nggak bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain ya. Begitu pun kerajaan sama dengan Pasai ini, dia membina hubungan baik dengan apa? Negara-negara lain. Supaya apa? Bisa maju kerajaannya dia. Oke. Makanya kenapa saya melatih kalian untuk berdiskusi supaya kamu bisa terbiasa dalam bekerja sama. Oke, ini ekonominya dia menggunakan perdagangan lada, hutan, dan kapur garus. Contohnya. Dan ternyata di pasar sudah menggunakan mata uang. Jadi sistem mata uang itu sudah dikenal pada masa Islam dan Hindu Buddha. Jadi bukan hal yang baru bagi kita. Ya, kita pada waktu Hindu Buddha dan Islam menggunakan mata uang koin. Koin emas gitu ya. Tapi sekarang kita menggunakan kertas yang kalau menurut saya sangat lucu ya. Kok bisa koin emas itu diganti sama sebuah kertas seperti ini?
Betul. Yang kalau berat kayaknya harganya nggak seberapa ya? Mana sampai itu? Inspirasi. Keagamaan jelas ya. Oke. Contohnya karena dia senang lihat pelukis. Banten. Kita masuk ke Jawa. Kalau tadi yang di awal dari Sumatera, sekarang kita masuk ke Jawa. Ke Banten. Katakan di mana daerah Serang. Rajanya ada beberapa raja di sini. Ada banyak sekali dari Maulana hingga Sultan Haji. Nah, pada masa Sultan Haji, Banten mengalami masa kejayaan. Nah, sebenarnya itu adalah masa bangkit, jaya dan runtuh. Semua kerajaan mau Hindu atau Buddha, Islam pun punya seperti itu. Ada masa bangkit, jaya dan runtuh. Ya, nah, Banten itu mencapai kejayaan pada masa Agung Pitayasa. Artinya apa? Dia menggunakan perdagangan yang ada di dalamnya. Ya, Banten memiliki sebuah komunitas yang paling utama yaitu Lagu Beras, dan para ulama memiliki posisi yang sangat penting bagi pemerintahan. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya langsung pada tugas kelompok? Siap, belum tidak. Baiklah kalau begitu. Oh, tidak ada. Oke, kita masuk kepada pembagian kelompok. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ya, bebas. Ingat ya. Untuk kelompok ada 5 kelompok. Ya, bebas. Mau siapa? Yang jelas ada beberapa juga di situ. Kalau begitu ada 4 dan ada yang 5. Untuk kelompok maksimal 5 orang. Ya, bebas untuk siapa? Jangan dibuat maksimal 5. Jangan itu namanya. Ayo, silakan. Bebas. Ini mana ini? Ini Pak. Ini. Berapa? Ini. Silakan duduk semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, silakan ini ya. Oke, Pak. Ini Pak. Sembarang. Atur. Ini. Atur. Kalau begitu. Jadi kalian
tugasnya apa? Adalah membuat sebuah peta konsep. Ya. Materinya apa? Materinya ada betul ya? Betul. Konsepnya ada di sini ada politik, ekonomi, sosial dan budaya. Gini ya. Silakan dibuat langsung di sini. Jadi maksudnya sesuai dengan yang saya kasih di sini. Ya. Silakan bentuknya bebas seperti apa ya. Mau dibikin pohon, mau dibikin apa bebas. Kan kayak gambar tadi, gambar pistol. Sekian, nanti presentasi akan dilanjutkan di depan. Saya sudah mengecek kalian ketika berdiskusi hasilnya lumayan baik ya, dan juga perencanaan, ada KPI dan sebagainya. Tolong minggu depan sudah jadi hasil dari proyeknya dan kita akan presentasi. Oke, untuk hari ini ada yang mau bertanya? Tidak? Ya. Kira-kira apa yang dipelajari pada pertemuan hari ini? Ada yang tahu? Oke, Islamisasi, maksudnya Arab Indonesia, jadi ada sebagainya. Nah, kira-kira apa yang ingin kamu paham, ingin kamu pelajari lagi tentang materi ini? Semuanya ya. Dan apa kira-kira yang belum kamu paham? Semua ya. Oke, baiklah. Jadi minggu depan kita akan presentasi. Terima kasih dan terima kasih dan selamat pagi. Nomor 1, 236, 2 sakit, siap. Kemudian 5
Selamat pagi semuanya. Pagi. Absensi lagi kita. Ada yang absensi? Sebelumnya apakah ada yang tidak masuk? Ada ya. Oke, yang kalian tidak masuk itu segera masuk. Yang sakit segera disembuhkan. Ada di sini sehat selalu. Amin. Ya. Amin ya Tuhan. Pada minggu lalu, apakah masih ingat kita sudah mempelajari apa? Siap, masih. Apa? Masih pada Oke, Islamisasi dan Islam budaya. Ya. Kalau nggak salah minggu kemarin kita sudah presentasi ada bikin sebuah proyek ya. Siap, Oke, gimana proyeknya sudah? siap. Sudah ya. Apakah ada kendala? Ada kendala ya? Aman semua ya? Oke. Aman, ada kendala, aman semua. Kita akan mulai presentasi dari kelompok yang pertama. Silakan dari kelompok tentang kerajaan atau kesultanan paling atas yaitu Aceh. Ya, silakan yang Aceh maju sebelum. Selamat pagi. Saya baru presentasikan tentang kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh. Pengaruh ekonomi kerajaan Aceh tertumbuh di bidang pelayaran dan perdagangan. Zaman Aceh pada saat itu. Kehidupan politik kerajaan menggunakan garis menurun untuk menggantikan kerajaan. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar yang menjabat menjadi raja dari tahun 1610 sampai 1626. Aceh mengalami puncak kejayaan. Baru pada masa kehidupan politik, pengaruh politiknya Aceh menjadi wilayah yang memiliki hukum istimewa, yaitu berlaku beberapa hukum Islam, contoh campur sosial. Di Aceh dulu terdapat 4 kelas masyarakat. Pengaruh masyarakatnya raja kelam, raja Ide bolang, ulang dan rakyat biasa. Namun karena kerajaan sudah lembur, maka ulama mendapat julukan yang tinggi di Aceh. Kehidupan sosialnya, golongan pertama disebut dengan kelingku, yaitu mereka yang merupakan bangsawan. Golongan pertama kedua adalah Kempu, merupakan lele yang adalah para prajurit, dan yang terakhir adalah raja. Peninggalannya Taman Sari, Gunangan, Benteng Indrapatra, makam Sultan Iskandar Muda, Meriam Kesultanan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Sekian dari kami. Jika ada yang ditanya, silakan bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
begitu ngomong Aceh dia sudah presentasi cukup baik akan presentasi seperti ini ya. Berikutnya masuk ke bagian bawah ya, yang daerah Jawa atau Sunanan Sunan yang mana ya. Selamat pagi. Kami dari kelompok Kerajaan Mataram Islam ingin membawakan materi tentang Kerajaan Mataram Islam. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Kurniawan Ramadan, Anderson William Kombong, Surya Rahmat Musa, Ahmad Fani, dan saya sendiri Aisyah Cawan. Bukan pertama yang Jakarta, kedua Masjid Patok, ketiga Komplek Makam Imogiri, keempat Masjid Al-Fatih Kepatihan, kelima Masjid Agung Gede Kauman, keenam Keraton Kasusanan Surakarta. Yang terakhir ada pengaruh pada kehidupan ini, yaitu bercengkerama, beternak, dan melakukan perdagangan ke berbagai daerah untuk kegiatan perekonomian. dan dari kami ada yang ingin bertanya? Apa saja peninggalannya? Tinggalannya ada 6. Pertama, Keraton Sultanan Yogyakarta, Masjid Patok, Kompleks Makam Imogiri. Saya tutup. Dari kami, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Baik, terima kasih bagi film yang sudah maju. Dari yang pertama kita membahas tentang Aceh gitu ya. Lalu yang kedua tadi kita membahas tentang Demak gitu ya. Kemudian Pasai, Banten dan Mataram. Di mana masing-masing kerajaan itu punya pengaruh. Kalau tadi Aceh itu pengaruhnya adalah budayaannya syariat Islam, budaya Islam. Demak itu tadi kajian agama Islam. Sama dengan Banten ya, jadi Banten dan Banten sama kajian agama Islam. Kalau dia dan juga di bagian Samudra Pasai juga sama juga sebagai kajian Islam, dan nanti yang di bagian Mataram Islam itu di mana ada perpaduan antara budaya Jawa dengan agama Islam ya. Kayak misalkan kalian lihat ya, ada punya kalender di rumah? Itu pasti ada, kalau yang bagian punya kalender ada tahun-tahun Jawa. Ya kan? Nah, tahun-tahun Jawa itu yang buat siapa? Jadi materi ini. Ya kita. Ya silakan. Angkat tangan. Angkat tangan. Akhir itu saya akan mengevaluasi kalian setelah kalian belajar tentang kajian Islam dan teorinya. Saya akan berikan sebuah tes yang singkat saja, kalian isi gitu ya. Silakan isi. Oke, silakan didengarkan evaluasinya ya. Bisa kalian sesuai dengan apa yang tadi kalian dengarkan, apa yang kalian pelajari. Kasih nama enggak?
Tunjukkan sana. Oke, bagi yang sudah silakan kumpulkan ke saya. Ini. Oh ya, sama KPBD dikumpulkan ya. Pak, pertanyaannya dikumpulkan. Yang tadi dikumpulkan ya. Oke, dengarkan dulu. Yang terakhir nih, kira-kira materi apa yang paling kalian sukai dari materi ini? Mudah pasai. Kenapa mudah pasai? Dia. Nah, karena bagus. Oh, pernah paham. Oke, apa lagi? Hah? Semua, kenapa semua? Kenapa? Bagus ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih hari ini kami sudah memberikan nama yang menarik, kemudian sudah memberikan evaluasi. Untuk hari ini kita akhiri saja. Terima kasih untuk kalian sudah diskusi, kemudian sudah mendengarkan evaluasi, sudah mendengarkan apa yang saya ajarkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk depannya. Semoga menjadi bekal bagi kamu untuk depannya, gitu ya. Apa yang kalian pelajari hari ini, semoga kalian bisa menjadi lebih baik lagi untuk depannya. Ya, sebelum kita akhiri, silakan ditutup dengan doa. Oke ya, jadi penutupan materi tentang jurnalisme silakan kalian pelajari dan